3 dan 4 SD. Bagaimana kabarnya hari ini? Wah, Kak Ika doakan adik-adik dan keluarga semuanya tetap sehat-sehat ya. Gimana adik-adik selama 1 minggu ini? Apakah adik-adik selalu bersuka cita? Kak Ika mau ajak adik-adik mengangkat pujian, lagu, Senin sampai Minggu. Oke, sama-sama kita angkat pujiannya. Senin, Selasa, Engkau tetap Raja. Rabu, Kamis, Engkau yang termanis. Jumat, Sabtu, ku tetap milik-Mu. Minggu, aku terus memuji-Mu. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Senin, Selasa, Engkau tetap Raja. Rabu, Kamis, Engkau yang termanis. Jumat, Sabtu, ku tetap milik-Mu. Minggu, aku terus memuji-Mu. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Adik-adik, kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa ya. Buka tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami boleh bersama-sama berkumpul di dalam ibadah online anak GKI Kota Wisata. Tuhan Yesus berkati kami semuanya dimanapun kami berada. Kami ke depan mau terus memuji Engkau, mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang terus bekerja di hati setiap anak-anak yang mendengarkan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami serahkan ibadah ini. Haleluya, amin. Adik-adik sudah tahu dong kalau nama Yesus itu sangat berkuasa. Nama Yesus dapat mengusir kuasa si jahat. Dan nama Yesus juga dapat menyembuhkan sakit penyakit kita. Iya kan? Adik-adik, Kak Ika mau ajak adik-adik untuk mengangkat pujian lagu dalam nama Yesus. Masih ingat gayanya? Masih dong. Ayo kita angkat pujian bersama-sama dalam nama Yesus. Pakai gayanya ya. Oke, siap? Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Adik-adik, bagi bangsa Israel, nama Yesus itu begitu suci. Nah, saking nama Allah begitu sakral dan begitu suci, adik-adik, bangsa Israel tidak boleh sembarangan untuk menyebutkan nama Allah tersebut. Dan nama-nama Allah ini mewakili sifat-sifat dari Allah sendiri, adik-adik. Apa-apa saja nama Allah itu? Ya, nama-nama Allah itu mereka menyebutnya ada Adonai. Adik-adik pernah dengar nggak? Elohim. Nah, dengar dong kalau Elohim, ya kan?
Lalu mereka bilang juga ada Elroy, adik-adik. Nah, adik-adik mau tahu lebih jelasnya lagi? Yuk, kita sama-sama belajar. Nanti Kak Ance akan menjelaskannya kepada kita melalui firman Tuhan. Sekarang kita mau siapkan hati kita semuanya. Kita mau angkat pujian Yesus, namamu yang termanis. Yesus, namamu yang termanis. Yesus, kau selalu dengar doaku. Oh Yesus, kau angkat bila aku jatuh. Kau termanis, namamu termanis. Yesus, namamu yang termanis. Yesus, kau selalu dengar doaku. Oh Yesus, kau angkat bila aku jatuh. Kau termanis, namamu termanis. Ya, selamat pagi adik-adik. Senang kembali kita bertemu di pagi yang cerah ini. Kalau paginya cerah, kakak juga berharap hati setiap kita tetap cerah. Nah, adik-adik, kalau kakak menyebutkan satu kata, kira-kira apa yang langsung terbetik di dalam pikiran kalian? Kata yang akan kakak sebut adalah nama. Apa yang ada di pikiran kalian? Ya, mungkin sebagian dari kalian langsung menyebut nama kalian. Mungkin ada juga yang menyebut arti dari kata nama. Tapi mungkin ada yang bertanya, apa sih Kak? Maksudnya bingung saya Kak. Nah adik-adik, pagi ini cerita firman Tuhan yang akan kita dengarkan, temanya adalah menghormati nama Allah. Dan kalian mungkin sudah menerima ayat Alkitab untuk bacaan kalian. Itu dari Keluaran 20 ayat 7. Juga nanti ada Imamat 24 ayat 10 sampai 16 dan Roma 10 ayat 12 sampai 13. Tetapi penekanannya ada di Keluaran 20 ayat 7. Sebelumnya kita berdoa dulu. Mari kita berdoa. Allah yang penuh cinta, Allah yang penuh kasih, terima kasih untuk begitu banyak berkat yang Tuhan telah berikan kepada kami. Begitu banyak penyertaan yang Tuhan sudah berikan. Dan pagi ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tolonglah kami Tuhan supaya kami dapat mendengar, mengerti, dan melakukannya. Tolong juga Kak Ance ketika menyampaikannya, supaya hanya nama Tuhan yang dimuliakan. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Menyebut kata nama. Kira-kira apa ya definisi kata nama? Untuk sederhananya saja, kata nama itu kakak mendefinisikannya adalah kata yang dipakai untuk menyebut atau memanggil sebuah benda, apakah itu benda mati ataupun benda hidup. Nah, kita bisa kebayang kalau sebuah benda itu atau manusia benda hidup, makhluk hidup tidak bernama, seperti apa kita akan menyebutnya? Tentu ini akan menjadi membingungkan adik-adik. Kalian, setiap dari kalian punya nama. Orang tua kalian memberi kalian nama yang baik dengan maksud yang baik. Nah sekarang, pernah nggak kalian membayangkan seandainya nama kalian yang sudah diberikan orang tua kalian, nama yang baik, bermakna baik, kemudian oleh teman-teman kalian diplesetkan atau kalian dipanggil dengan sebutan yang tidak sesuai dengan nama kalian, bahkan mungkin dengan panggilan yang mengolok-olok. Tentu rasanya nggak enak ya. Kakak pernah mengalami zamannya ketika masih SMP ya, itu mungkin sekitar 20 tahun yang lalu lah, seperti itu. Nah, di antara kami yang berteman ini kadang-kadang mengolok-olok itu dengan sangat tidak benar. Jadi katakan misalnya teman-teman kakak memanggil kakak dengan nama bapak kakak.
Kakak pun membalas seperti itu. Sungguh ini sembarangan banget ya. Sungguh ini tidak, kurang tepat lah, kurang benar ya gitu. Nah, sekarang kalau kita saja diminta menghormati nama orang lain, apakah itu sahabat kita, teman kita, orang tua kita, atau yang lebih muda daripada kita, itu kita diminta untuk menghormati, menghargai. Maka terlebih-lebih ketika kita menyebut nama Tuhan, kita haruslah sangat menghormatinya. Kenapa? Pertanyaannya mengapa? Kenapa kita harus menyebut nama Tuhan itu dengan rasa hormat? Karena Alkitab mengajarkan tentang itu. Adik-adik boleh melihat kenapa nama Tuhan itu kita harus sebut dengan tidak sembarangan. Pelajaran kita hari ini dari Keluaran 20 ayat 7 mengatakan begini. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Jadi Alkitab sendiri sudah mengajarkan kita untuk tidak menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Kenapa kita nggak boleh menyebut dengan sembarangan? Di Alkitab juga ada tertulis, kakak akan mengambil beberapa ayat Alkitab. Katakan misalnya di Mazmur 119 ada ditulis begini. Dikirimnya kebebasan kepada umatnya, diperintahkannya supaya perjanjiannya itu untuk selama-lamanya, namanya kudus dan dahsyat. Itu satu. Kemudian ketika kalian berdoa Bapa kami, di dalamnya ada kalimat seperti ini. Dikuduskanlah namamu. Kemudian kalau kita lihat lagi kitab Imamat, di situ ada ditulis, janganlah kamu bersumpah dusta demi namaku, supaya engkau jangan melanggar kekudusan nama Allahmu. Akulah Tuhan. Jadi kenapa kita tidak bisa sembarangan? Kenapa kita harus menaruh hormat? Tadi kakak bilang, terhadap sesama manusia pun kita menyebut nama itu harus dengan hormat, menghargai, terlebih terhadap Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang maha kudus, Tuhan yang memiliki kita. Nah, adik-adik kalian tahu nggak? Bangsa Yahudi dalam menjalankan perintah Alkitab ini dalam perjanjian lama, mereka itu tidak berani loh menyebut nama Allah yang disebut dengan bahasa mereka itu Yahweh. Mereka tidak berani. Kenapa? Begitulah mereka merasakan bahwa nama Allah itu berkudus, begitu kudusnya, mereka nggak berani. Sehingga mereka memanggil Allah itu dengan sebutan yang lain itu, yang menggunakan bahasa Ibrani itu Adonai. Jadi begitu sakralnya Allah itu, begitu kudusnya Allah itu, sehingga mereka untuk menyebutkan dengan sembarangan pun tidak berani. Mereka itu menyebutnya dengan Adonai, itu dari bahasa Ibraninya. Atau yang kemudian juga mereka kalau sehari-hari ya, atau sering kita orang Kristen mendengarnya dengan sebutan Jehovah. Suka kan kalian mendengarkan ada beberapa kata-kata Jehovah. Jehovah apa saja? Ada Jehovah, ada Jehovah Jireh, Tuhan Allah di sini menyediakan. Ada Jehovah Rafa, Tuhan penyembuh. Ada Jehovah Nisi dan banyak lagi. Mereka menyebutnya dengan seperti itu. Ketika mereka mengatakan Jehovah atau mengatakan Adonai, itu sudah menunjuk kepada Allah Yahweh itu. Jadi menyebut kata Yahweh itu mereka nggak berani karena begitu kudusnya nama itu dipandang. Nah, sekarang kembali kepada kita. Kapan kita menyebut nama Allah dengan sembarangan itu? Misalnya saja kita begini, kita berdoa setiap hari, kita minta Tuhan menyertai kita, kita menyembah Tuhan, gitu ya. Kita mau taat kepada Tuhan, itu dalam doa-doa kita. Tapi dalam pelaksanaannya kita tidak taat, kita tidak patuh kepada Tuhan. Nah, di situ kita sudah melakukan apa? Di situ kita sudah melakukan hal yang tidak menghormati nama Allah. Atau kita bersumpah gitu loh, kita bersumpah demi nama Allah, tetapi kita tidak menepati sumpah kita ini. Itu artinya kita melakukannya dengan sembarangan. Padahal Alkitab juga bilang, gak usah pakai sumpah-sumpah, katakan iya kalau iya, tidak kalau tidak. Di
kita nggak boleh dengan sembarangan menyebut nama Allah itu. Begitulah cara kita menghormati Allah itu. Ketika kita berdoa kepada Allah, meminta penyertaan Allah, mengatakan Allah itu kudus, kita mengagungkan Allah, tapi kita tidak melakukan apa yang menjadi perintah Allah, kita nggak menjadi anak-anak yang baik, menjadi anak-anak yang patuh kepada Allah, melakukan apa yang Allah sukai, sebenarnya kita sedang apa? Sedang menyebut nama Allah, sedang tidak menghormati nama Allah, sedang melakukan hal yang sia-sia gitu loh, menyia-nyiakan nama Allah itu. Itu ya adik-adik ya. Jadi kalau hari ini kita belajar tentang menyebut nama Allah dengan hormat, menghormati nama Allah, itu kita bisa belajar dari bangsa Israel. Bangsa Israel itu di dalam perjanjian lama tidak menyebut nama Allah itu. Mereka tidak berani saking kudusnya nama itu, sehingga mereka menyebut Allah itu dengan Adonai atau Jehovah, yaitu Jehovah Jireh, Jehovah Nisi, dan segala macam itu ya. Mereka tidak menyebut itu dengan sangat sembarangan. Nah, kita pun diminta itu dalam hidup kita, adik-adik masih terus ini bertumbuh ya. Dari sekarang tuh harus dibiasakan, harus apa ya, ditanamkan di hatinya. Saya pun tidak mau menyebutkan nama Allah dengan sembarangan, karena Alkitab juga mengatakan jangan menyebut nama Allah dengan sembarangan. Karena apa? Karena Allahmu itu kudus, karena Allahmu itu dahsyat, karena Allahmu itu berkuasa atas segalanya. Ya, oke adik-adik ya. Jadi sudah kalian mengerti sekarang mengapa kita tidak boleh menyebut nama Allah itu dengan sembarangan? Karena kita harus menjaga kekudusan Allah. Bagaimana yang menyebut nama Allah dengan sembarangan? Kita bersumpah demi nama Allah, tetapi kita melakukan kebohongan. Kita mengatakan Engkau Allah yang kami puji, Engkau Allah yang Maha Kuasa, tetapi kita tidak hidup di dalam ketaatan kepada Allah. Ya, begitu adik-adik. Selamat menjadi anak-anak yang menjaga kekudusan Allah. Selamat menjadi anak-anak yang terus menghormati nama Allah. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah boleh mendengarkan firman-Mu. Jadikanlah kami anak-anak Tuhan yang terus mau menjaga kehormatan, menghormati nama Allah dalam sikap hidup kami. Sehingga Tuhan, kami yang masih kanak-kanak ini boleh terus tumbuh menjadi anak-anak yang menaruh hormat akan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ayat hafalan kita hari ini merupakan hukum ketiga dari 10 hukum Tuhan. Terambil dari Keluaran 20 ayat 7. Keluaran 20 ayat 7. Bunyinya, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Sekali lagi adik-adik, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Dihafalkan ya adik-adik. Adik-adik, yuk kita mengucap syukur. Dengan sukacita kita mau mengumpulkan persembahan yang adik-adik kumpulkan. Bisa adik-adik minta tolong papa dan mama untuk mentransfer ke rekening gereja kita. Oke? Yuk adik-adik kita angkat pujian. Sungguh ku bangga Bapa. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Ingin ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini
hatimu. Adik-adik, kita bersatu di dalam doa. Kita mau mendoakan persembahan kita. Tuhan Yesus, terima kasih untuk persembahan yang sudah kami kumpulkan. Berkati Bapa tangan-tangan yang sudah memberikan, biarlah Tuhan boleh terus melipat gandakan berkat-berkat-Mu kepada mereka. Cukupkan Bapa kebutuhan mereka. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk tangan-tangan yang mengelolanya. Biarlah Kau Tuhan juga memberikan kebijaksanaan di dalam hati mereka, di dalam mereka mengelola persembahan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, ingat hari ini kita belajar apa? Ya, Allah memerintahkan kita untuk menghargai dan menghormati Dia dan namanya, adik-adik. Dan Dia berjanji akan memberkati mereka yang menghormati namanya dan menghukum mereka yang tidak menghormati namanya. Apalagi adik-adik? Ya, kita tadi mempelajari nama-nama Allah, di mana nama-nama Allah itu memberitahu kita siapa Allah itu. Ya, Allah juga membuat dirinya diketahui oleh kita melalui apa adik-adik? Melalui firman-Nya dan karya-karyanya yang penuh kuasa. Yuk adik-adik, sebelum kita menutup ibadah kita mau mengangkat satu pujian lagi. Yesus, namamu yang termanis. Yesus, namamu yang termanis. Yesus, Kau selalu dengar doaku. Oh Yesus, Kau angkat bila ku jatuh. Kau termanis, namamu termanis. Yesus, namamu yang termanis. Yesus, Kau selalu dengar doaku. Oh Yesus, Kau angkat bila ku jatuh. Kau termanis, namamu termanis. Adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman yang boleh kami dengar. Kami mengucap syukur Tuhan kalau kami memiliki Allah yang luar biasa. Biarlah kami Tuhan boleh belajar untuk kami menghormati nama Engkau Tuhan, dan untuk kami selalu menggunakan nama-Mu Bapa di dalam setiap kehidupan kami. Tuhan Yesus berkati kami di dalam satu minggu ke depan Tuhan. Kami mau serahkan seluruh kegiatan kami hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang berada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.